Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 16 Oktober 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andreas Joswanto. Ibadah Baskara Sawah Kamis 13 Oktober 2022 akan dilayani oleh Saudari Apriana Bora. Ibadah Yud Sabtu 15 Oktober 2022 akan dilayani oleh Saudara Elvan Putra Laia. Ibadah Wanita Sabtu 15 Oktober 2022 akan dilayani oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah Sekolah Minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan Sekolah Minggu pukul 11 siang. Perpuluhan Dr. BCA di nomor rekening 0445825 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan Gereja Diakonia Dr. BCA di nomor rekening 040693916 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan Gereja Diakonia Dr. Ovu di nomor HP 08385793310 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia Dr. Shopee di nomor HP 085781493390 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia Dr. Idana di nomor HP 085781493390 atas nama Samuel Ibowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa subscribe ya. Kami, segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu di Islam, dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat Bapak Gembala di nomor 083857930010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, 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 shalom. Tak ada suara nih, shalom, shalom. Baik, sebelum kita awali ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Ucap syukur Bapa yang baik. Pada hari ini Tuhan telah mengadakan bagi kami. Terima kasih atas keberkatan-Mu sepanjang minggu kemarin hingga kami boleh berada di tempat ini untuk menyembah-Mu. Bapa, kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan kasih-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kami Tuhan. Senantiasa kami mau memuji dan menyembah-Mu Yesus.
sorak-sorai Tuhan untuk memuji di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yang kemarin habis pergi masih capek? Ya, enggak sih, Rek. Pergi lagi kok enggak boleh capek. Pas mau pergi lagi. Siap.
Kami percaya di telapak tangan-Mu Tuhan, Aku diselamatkan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku di dalam genggaman seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menyertaiku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku.
kami sekali lagi kami dapat beribadah pada minggu ini, memuji dan menyembah Engkau. Kiranya sorak-sorai pujian kami dapat menjadi penyembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan sekarang ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus Kau bekerja lebih lanjut, kuasai ruangan ini, kuasai hati dan pikiran kami. Mampukan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu, dan Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Saya hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih kalau saya berkesempatan ada di tempat ini. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala. Terima kasih untuk kenalan tempat ini. Dan perkenalkan Bapak Ibu Saudara, nama saya Isra. Saya melayani di GBS Damai Sejahtera di Kegaon sebagai wakil kepala sidang, dan juga oleh karena kemurahan Tuhan dalam sidang majelis besar GBS yang lalu, bulan lalu ya, September lalu, di mana Bapak Gembala ditahbiskan menjadi pendeta, dan saya juga bersyukur untuk periode 4 tahun ke depan saya masih dipercaya sebagai Ketua Pemuda PT Majelis Penuh seluruh Indonesia, dan saya bersyukur jika bisa berada di tempat ini, dan tentu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita masuk dalam judul saya diawali dengan sebuah kalimat bahwa badai hidup bisa datang tiba-tiba pada semua orang. Ada seorang bijak yang menulis sebuah kalimat, hidup adalah misteri karena engkau tidak akan tahu kemana dia akan membawa. Bapak Ibu Saudara, kalau mencermati lebih jauh, saya menggunakan ilustrasi yang sangat menarik sebenarnya. Itu adalah gelombang yang sangat besar, tinggi besar, dan ada kapal yang kecil, dan kapal itu kalau dari gambar ini dia sedang berlayar ke arah sana, saudara. Dan gelombang yang besar ini seakan-akan sedang mengejar kapal yang kecil itu. Dan kalau kita melihat ada seperti giginya ya Bapak Ibu Saudara, seperti moncong ikan hiu. Itu sebuah gelombang yang besar. Dan tentu ilustrasi ini juga menggambarkan kondisi saya, kondisi Bapak Ibu Saudara semua, bahwa ketika kita masih hidup ini, yang kita tahu adalah masa yang lalu dan masa sekarang. Masa yang akan datang tidak usah tunggu besok, 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, atau mungkin 1 jam ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kita tahu adalah waktu yang lampau dan waktu sekarang ini. Waktu yang akan datang itu adalah semua dalam kedaulatan Tuhan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara betapa kecilnya kita ini di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membuka kitab Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini adalah sebuah peristiwa yang tercantum di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan. Alkitab itu bukan berisi firman Tuhan, tapi Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ini adalah keyakinan kita secara khusus di 12 iman pengakuan gereja Bethel Gereja Penuh. Jelas kayak dituliskan, Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup. Ya. Nah di sini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat sebuah peristiwa
yang dicatat di dalam firman Tuhan tentang Daud. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini akan saya beri judul Kekuatan Doa di Tengah Badai. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca bersama-sama ayat-ayat dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9, saya mungkin akan bertanya sedikit kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang tidak pernah berdoa? Tidak ada ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Siapa di sini yang berdoa? Ya, berdoa. Berdoa itu bisa seminggu sekali atau sebulan 2 kali gitu. Siapa yang di sini rajin berdoa? Nah, harus jujur, saya pendeta harus katakan Bapak Ibu Saudara ya. Siapa yang di sini rajin berdoa? Bahwa berdoa ini bukan sekedar dalam tanda kutip kegiatan keagamaan atau bagian dari kehidupan beragama, bukan itu. Kita sebagai orang Kristen, kita sering mendengar doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Ya. Betul Bapak Ibu Saudara? Berdoa itu adalah nafas hidup orang percaya. Nah, sekarang lagi Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang pernah sakit gula? Bangun pagi hidungnya buntu. Pernah ya? Kita semua pernah ya mengalaminya ya. Rasanya gimana Bapak Ibu Saudara? Nggak enak, mampet, mau bernafas saja susah. Nah, kembali lagi ke doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Berarti sudah hal yang lumrah, wajar bagi saya dan Bapak Ibu Saudara ini untuk hidup di dalam doa atau menghidupi doa di dalam kehidupan. Tentu sekarang ini saya tidak akan berkhotbah khusus tentang doa, tetapi ini adalah sebuah peristiwa yang dilakukan oleh Daud ketika dia berada di tengah-tengah badai kehidupan yang tiba-tiba datang, yang tiba-tiba dalam tanda kutip menggulung Daud. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca ayat ini bergantian. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca bergantian, saya akan membaca ayat-ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara membaca ayat-ayat genap. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya, tapi sudah mohon maaf, bacanya sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Jangan saling mendahului. Nanti ya kayak yang itu Bapak Ibu Saudara. Jadi supaya kita menjadi lebih jelas. Kenapa saya senang sekali mengajak jemaat untuk membaca firman Tuhan bersama. Ketika kita membaca, mengucapkan firman dan dengar oleh telinga kita, itu jauh lebih menancap dan meresap dalam hati kita. Baik, kita lanjutkan. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah pembela aku dan janganlah kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membangunkan diri lalu tidur. Aku haus sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, menyerah aku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mengangkatkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bersama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah mazmur atau pujian doa dari Daud. Seperti kita membaca di dalam judul dari pasal 3 dari kitab Mazmur, ini adalah doa Daud ketika ia dikejar-kejar oleh Absalom. Absalom itu siapa? Absalom itu anaknya laki-laki. Bapak Ibu Saudara, tentu ini hal yang sangat mengagetkan bagi Daud. Ketika dia mungkin sedang menikmati
dia sebagai raja umat Allah menggantikan Saul. Saul ini orang yang sangat istimewa. Dia adalah raja pertama dari umat Allah sejak umat Allah keluar dari perbudakan di Mesir. Itu memakan waktu yang cukup panjang, ratusan atau bahkan mungkin ribuan tahun. Baru Saul itu muncul. Dan Saul ini bukan orang biasa. Pada zamannya, Saul ini adalah orang yang paling tinggi di antara umat Allah. Jadi orang-orang lain dituliskan di Alkitab sebahunya Saul. Jadi dia tinggi besar, gagah, tentu ganteng, jago perang. Dan Daud awal karirnya ketika dia mengalahkan Goliat, dia hanya sebagai gembala yang menggembalakan satu atau dua domba saja. Tetapi yang membedakan adalah karena Allah menyertai Daud, Daud menang melawan Goliat. Lalu lama-kelamaan dia karir di militernya semakin baik. Dan memang jauh sebelum itu Daud sudah diurapi untuk kelak menjadi raja dari umat Allah. Dan ketika Daud menikmati semuanya itu, tiba-tiba ia dikagetkan dengan sebuah peristiwa atau yang boleh saya katakan badai yang begitu dahsyat yang menerjang kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, dia ini mengalami badai dikhianati oleh anak. Bapak Ibu Saudara, luka batin atau sakit hati yang paling menyakitkan adalah ketika kita disakiti atau dikhianati oleh orang-orang terdekat kita. Bapak Ibu Saudara, kalau yang misalnya di jalan naik motor tiba-tiba ada orang apa terus kita sudah benar, dia yang salah, dia yang maki-maki, tambah bonus misu-misu. Wah, mungkin kita ini marah. Ajar. Kalau aku bukan anak Tuhan, sudah ajar. Mungkin kita berpikir seperti itu. Marah, manggel. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara butuh waktu 5-10 menit. Kita sudah melupakan itu. Lah kalau yang ngomong, yang ketemu setiap hari, satu rumah mungkin setiap kali ketemu, rewel. Kamu itu begini-begini, setiap hari mendengar itu. Dan dilakukan oleh orang yang terdekat, orang yang sudah kenal kita dan kita kenal dengan orang itu. Tentu itu sangat menyakitkan. Dan ketika saya mengikuti sebuah pelatihan bagaimana caranya menangani luka batin yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Petra, yang menyampaikan materi ini berkata bahwa luka batin yang disebabkan oleh orang-orang terdekat itu jauh menimbulkan trauma dibanding KKR. Saya bingung maksudnya apa, Pak? Luka batin yang paling tajam adalah perlakuan secara verbal, ngomong menjatuhkan suami, menjatuhkan istri, menjatuhkan anak-anak. Setiap ketemu orang tuanya, kita sebagai orang tua ini perlu banyak berdoa. Saudara, hati-hati dengan kisah itu. Di sini saya mengajak istri, ada anak saya nomor 1, masih ada 2 lagi di rumah, saudara. Kami selalu berdoa bagaimana hati-hati supaya apa yang kami ucapkan ini tidak menyakiti anak-anak. Dan kami juga memberikan contoh bagaimana sikap kami kepada orang tua jika anak-anak bisa menikah. Bapak Ibu Saudara, ini yang dialami oleh Daud. Dia dikhianati oleh anaknya yaitu Absalom. Dan kalau kita lihat lebih jauh Bapak Ibu Saudara, keadaan Daud ketika dia mengalami badai hidup di dalam ayat yang kedua dan ketiga tadi yang sudah kita baca, dituliskan di sini bahwa Mazmur ini merupakan ungkapan hati Daud ketika dia harus meninggalkan semua kenyamanan hidupnya secara tiba-tiba akibat pengkhianatan dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan pada waktu itu misalnya Daud langsung bangkit melawan. Tentu dia bisa dan dia mampu. Daud ini bukan sekedar maaf misalnya
kayak yang itu tentara belum ada pengalaman tiba-tiba langsung diangkat, bukan itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud ini mengalami karir atau menjalani karirnya, diawali dengan peperangan demi peperangan. Dia memang benar-benar jago berperang. Bapak Ibu Saudara bisa membaca kitab 1 dan atau 2 Raja-Raja tentang siapa orang di sekitar Daud. Ada Triwira atau 3 jagoannya Daud. Sekali perang dia bisa, satu orang bisa melawan 300 musuh. Belum lagi ada 25 orang pengawal, pemimpin pasukan. Daud sebenarnya bisa. Belum lagi dia punya panglima yang luar biasa yang namanya Yoab pada waktu itu. Dia bisa melawan Absalom. Langsung saja dilawan, pasti juga. Dengan pengalaman perang yang begitu rupa, Daud sebenarnya bisa mengatasi. Tapi dia ini Bapak Ibu Saudara, kenyataan bahwa dia dikhianati oleh orang yang paling dekat dan yang disayangi itu meruntuhkan semuanya. Lalu Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Samuel pasal 15 sampai 17, Bapak Ibu Saudara nanti bisa membaca di rumah. Daud juga merasa sangat terpukul sampai dikatakan sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak iparnya. Karena pengkhianatan anaknya, Daud itu sangat sakit hatinya. 2 Samuel 17 ayat yang ke-8. Dan juga Bapak Ibu Saudara, Daud juga mungkin merasa malu karena harga dirinya sudah hancur. Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan Absalom bukan sekedar dia merampas tahta dari ayahnya, tapi dia juga mempermalukan ayahnya begitu rupa. Dalam Alkitab dituliskan ketika Absalom, mohon maaf, dia mendahului istri dari ayahnya di atas teras lantai 2 sokong istana dan disaksikan oleh seluruh rakyat. Bagaimana Absalom benar-benar meruntuhkan mental, menjatuhkan harga diri ayahnya. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara, saking dipermalukannya Daud oleh anaknya, sampai Simei ini seorang kerabat Saul yang dulunya tidak ada apa-apanya di hadapan Daud. Simei ini keluarganya Saul dan maaf, dia juga cacat. Simei ini berani menghina Daud. 2 Samuel 16 ayat 13, Daud menuliskan, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Mungkin saya membayangkan inilah yang paling menyakitkan bagi Daud. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Daud tahu betul dia sampai di titik itu oleh karena hanya taat. Daud tahu betul tanpa Allah dia bukan siapa-siapa. Nah, sekarang ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sekarang sedang mengalami berbagai macam hal. Badai itu beda-beda. Badai yang saya hadapi, badai yang Bapak Ibu Saudara hadapi mungkin beda. Dan kita tidak bisa menyamakan dengan orang lain. Berkata, enak ya, orang itu hidupnya enak-enak, gak pernah ada masalah. Siapa yang tahu Bapak Ibu Saudara? Orang Jawa bilang itu sawang sinawang. Kita tahunya cuma di permukaan saja. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Masing-masing punya pergumulannya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, stop membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kalau kita seperti itu terus, waduh Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan penuh dengan rasa frustrasi. Tidak pernah ada rasa cukup. Isinya, waduh, begitu dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin sekarang ini kita sedang mengalami badai, atau sebaliknya, kita sedang hidup biasa-biasa saja, seolah-olah tidak ada apa-apa. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, 2 tahun terakhir ini kita mengalami banyak pembelajaran hidup. Ketika segala sesuatu yang kita andalkan, kita harapkan, tiba-tiba hilang. Pandemi ini mengubah segalanya, Bapak Ibu Saudara.
yang dulu mungkin jangan luar biasa, pandemi bagi kita. Beberapa jemaat kami rasakan dampaknya yang luar biasa. Sampai sekarang masih terus berjuang untuk bangkit dengan usahanya. Belum lagi kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita kasihi akibat pandemi ini. Bapak Ibu Saudara, siapa pernah membayangkan ada yang namanya virus corona dan itu ngefeknya seluruh dunia. Puji Tuhan sekarang sudah mulai melandai. Puji Tuhan kita berkesempatan untuk beribadah lagi secara tatap muka. Jujur Bapak Ibu Saudara, enak tatap muka atau online? Yang benar. Enak online loh Bapak Ibu Saudara, bangun, tidak usah mandi, nyetel HP, bikin kopi, duduk ya. Kalau mau kemana di pos dulu, di sini tidak ada. Keperluan banyak Bapak Ibu Saudara. Di pos dulu sih, kamar mandi sih. 12 keturun, sore nyalakan lagi. Kan enak loh Bapak Ibu Saudara, online bener. Pertama 1, 2, jujur Bapak Ibu Saudara, saya sebagai hamba Tuhan merasakan itu enak. Tidak perlu repot-repot ngatur kursi. Kami tidak ada pekerja Bapak Ibu Saudara. Jadi saya membantu bapak saya sudah umur 76 tahun. Puji Tuhan masih sehat. Tapi untuk operasional gereja itu saya yang bertanggung jawab. Jadi biasanya dulu profil gereja dulu kursi. Nah sejak pandemi lebih ekstra lagi, semproti guru dan sebagainya. Enak online, nggak perlu gitu Bapak Ibu Saudara. Yang penting gereja sudah sepi, yang datang cuma beberapa, kita rekaman, salah ngomong dihapus. Dulu kan gitu loh Bapak Ibu Saudara ya. Nah terus akhirnya kita live streaming. Nah itu lagi peringatan lagi, wah kalau ngomong sudah nggak bisa dihapus, harus hati-hati, harus belajar lagi. Begitu mulai onsite, kami ada namanya tim gayung alias tim ngepel. Jadi tiap Sabtu pagi kami akan saya bantu beberapa jemaat akan nyeproti seluruh gereja, lalu kami pel, lalu kami atur kursi. Lalu ibadah kami minggu ini ada 2 sesi, pagi-pagi jam 6 dan tadi setengah 10. Rentang waktu itu jam setengah 9 ada ibadah sekolah minggu. Jadi begitu jam 8 ibadah sesi pertama selesai, saya yang habis khotbah ini gagah pakai jasnya taruh di LinkedIn, ambil pel-pelan dan sebagainya bagi jemaat. Wah enak sebenarnya online, nggak perlu soro-soro seperti itu. Tapi tetap berbeda. Bukan sekedar kita bisa nyanyi bareng, bukan sekedar itu, tapi kita masih bisa beribadah, datang ke gereja, memuji menyembah Tuhan. Itu sebuah anugerah. Kembali ke ini lagi Bapak Ibu Saudara. Kembali tentang badai ini, masing-masing punya badai sendiri-sendiri. Yang jadi masalah adalah bagaimana respon kita terhadap badai itu. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia menghadapi badai hidup, tindakan yang Daud ambil adalah dia berdoa dan berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam ayat yang kelima yang dilakukan oleh Daud ketika dia menghadapi badai yang begitu mendadak, yang begitu memporak-porandakan dirinya. Respon pertama yang Daud ambil adalah Daud berdoa kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Daud telah belajar bahwa cara-cara instan manusia tidak akan menyelesaikan masalah, justru membuatnya semakin buruk. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Daud ini dihukum Tuhan setelah dia membunuh Uria demi menutupi dosanya dengan Batseba. Tentu kita semua sudah tahu peristiwa ini. Ketika dosa itu mulai dibuka, Daud bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Suaminya nanti pasti marah. Kalau suaminya marah, seluruh rakyat tahu bagaimana dengan posisiku sebagai raja. Lalu Daud membuat siasat buruk, yaitu mengirim Uria maju di medan peperangan yang paling gencar
gencar serangannya. Dia ditaruh di depan sendiri supaya apa? Supaya dia mati, dan itu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, ketika Nabi Nathan menegur Daud, dan ketika Daud sadar, Daud mohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni Daud. Tapi ini Bapak Ibu Saudara, konsekuensi dari dosa itu tetap ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan berbuat dosa lagi. Saya dan Bapak Ibu Saudara sudah ditebus oleh darah yang kudus. Konsekuensi dari dosa itu tetap ada. Konsekuensinya apa? Pada waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, Batseba sedang mengandung, anaknya lahir, dan Daud berdoa berpuasa supaya apa? Tuhan berbelas kasihan, anaknya ini tidak sakit dan tidak mati. Kenyataannya adalah yang terjadi adalah anaknya tetap mati. Dan oleh karena dosa Daud ini, ya memang nama Daud itu terkenal sampai sekarang. Tapi Bapak Ibu Saudara, setelah Salomo, lalu anak-anak Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Dan terus perang saudara dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan ini. Oleh sebab itu Daud sudah tahu betul. Dia sudah tahu, dia pernah dihukum Tuhan setelah membunuh Uria demi menutupi dosanya dengan Batseba. Daud juga telah belajar bagaimana Tuhan memberi jalan keluar dengan mengirim Abigail ketika dia dan pengikutnya hampir saja membunuh Nabal dan mendapat murka Tuhan. 1 Samuel pasal 15. Bapak Ibu Saudara nanti bisa membacanya, bisa mengecek. Ketika anak buah Daud datang kepada Nabal untuk minta roti, karena selama ini ternak dari Nabal itu berada di sekitaran kemah dari Daud beserta pengawal. Dan ketika ada perampok, ada pengawal Daud yang melindungi ternak mereka. Tapi ketika Daud datang untuk minta roti saja, Nabal berkata, "Siapa kamu? Aku tidak tahu siapa kamu." Ketika Daud mendengar itu, marahlah dia, lalu berangkat untuk membunuh Nabal beserta seluruh keluarganya. Tapi ketika Abigail, istri dari Nabal, mendengar itu, dia lalu datang kepada Daud dan mohon ampun. Dan Bapak Ibu Saudara bisa membaca 1 Samuel pasal 25. Daud sudah berkata, terima kasih melalui ini Tuhan menghindarkan Daud dari penumpahan. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita ini kalau dapat masalah atau ada sesuatu, kita ini berusaha untuk menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Setelah babak belur, tak bisa apa baru ingat pun lalu istilahnya. Bapak Ibu Saudara, manusiawi. Saya katakan ini manusiawi karena saya dan Bapak Ibu Saudara dibekali dengan yang namanya self defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Secara psikologi, ketika setiap orang itu mendapat tekanan apapun itu, secara otomatis dia akan mempertahankan dirinya dengan apa yang dia punya. Misalnya jago bela diri, ketika dia mendapat ancaman, pasti dia akan menggunakan itu tanpa sadar. Dia sudah pernah berlatih, dia pasti akan menggunakan. Ada juga yang mungkin kemampuannya lari cepat, ada masalah lari. Itu sesuatu yang manusiawi, tapi yang menjadi persoalan adalah ketika kita tenggelam dalam hal itu, sehingga lupa bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara ini adalah orang-orang baru, dalam tanda kutip, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita sudah ditebus di atas kayu salib, kita sudah diberi hidup yang baru melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kita ini punya akses langsung kepada Bapa di surga melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara punya akses penuh, dan ini yang tidak ada di tempat lain. Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara ini diberi hak istimewa untuk memanggil Allah dengan
sebutan apa Bapak Ibu Saudara? Bapak. Di sini ada banyak bapak-bapak. Bapak harus bisa bantu anaknya, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kemarin kan sudah gitu-gitu, tapi ketika selesai ngomong itu, bapak-bapak ketika mungkin di kamar sendiri mikir, gimana ya caranya? Adik anakku minta ini, bagaimana aku bisa berusaha memenuhi apa yang menjadi keinginan anak? Itu perlu. Apalagi Bapak kita di surga. Sampai di sini pun sebenarnya kita sudah semakin jelas. Kenapa tadi di depan saya tanya doa itu adalah nafas hidup untuk percaya. Bagaimana saya dan Bapak Ibu sudah tidak bisa lepas dari yang namanya doa. Saya ngomong gini bukan berarti karena saya pendeta. Kalau saya ngomong gini, Bapak kan pendeta ya harus doa dong. Saya kan tidak. Bukan masalah itu Bapak Ibu Saudara. Saya pun sama seperti Bapak Ibu Saudara, punya anak. Bagaimana bergumul ketika anak masuk sekolah, bergumul bagaimana menyikapi anak, bagaimana kebutuhan keluarga. Berkat itu maaf Bapak Ibu Saudara, maaf bagi saya tidak tiba-tiba datang betul. Saya pun sering harus berdoa menangis di hadapan Tuhan. Karena istri saya tidak tahu, tapi itu pergumulan saya. Dan saya menyadari Bapak Ibu saya memang masih muda, baru 45 tahun ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mungkin lebih senior dari saya, pengalaman tentang kehidupan jauh lebih banyak. Tapi Bapak Ibu Saudara dengan rendah hati saya katakan, ketika berdoa tidak tunggu sampai Bapak berdoa dulu. Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Bagaimana Tuhan memproses saya dari 0 sampai sekarang. Bagaimana Tuhan mengizinkan saya datang ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, menyaksikan ternyata sesusah-susahnya saya ini masih harus bersyukur karena banyak yang lebih berat perjuangannya sebagai anak. Terakhir saya pulang dari Jambi, saya lupa tanya Bapak Ibu Saudara, tapi saya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan umur masih jauh di bawah saya, mungkin baru 30, anaknya masih kecil, mungkin seumur anak saya nomor 3, 6 atau 7 tahun, yang mengambil keputusan suami istri ini beserta anaknya yang masih kecil melayani di tengah perkebunan sawit. Bisa dikatakan itu cuma depannya aja kayak kebun, belakangnya hutan. Di Pulau Jambi, di daerah Jambi, 7 atau 8 jam dari kota Jambi. Lokasinya itu setelah kita naik mobil jalan provinsi kurang lebih 3 jam, lalu dari jalan ini masuk ke daerahnya itu lewat dari Makadam. Itu sekitar 3,5 jam, 4 jam. Tidak ada signal, tidak ada apa-apa Bapak Ibu Saudara. Terakhir dia baru cerita kalau rumahnya hancur karena diserbu gajah. Saya tanya, gajahnya berapa Pak? Pak, kalau di sini gajah itu ratusan Pak. Saya tanya loh Bapak, kenapa? Kok mau melayani di sini? Anaknya masih kecil loh. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara. Tapi dia menjawab, ya Tuhan panggil saya di sini. Itu kan hasil dari pelayanan saya. Jemaat-jemaat yang dengan keadaan yang seperti itu, tapi setia dan semangat bisa bangun gereja dari papan kayu. Dan kebetulan saya misalnya ditugaskan oleh Sinode untuk menapiskan gereja itu di daerah Semampu, gereja itu. Mereka senang, mereka ngumpulin kayu dari hutan. Ketika gotong kayu ini terpaksa ditinggal karena dikejar gajah. Diambil itu sudah sebulan lagi baru diambil, kayunya sudah tidak karu-karuan. Tapi mereka senang, kami bersyukur Pak, kami bisa punya rumah ibadah walaupun seperti ini. Tapi kami bersyukur di situ Bapak Ibu Saudara saya merasakan dulu Tuhan Yesus itu baik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu baik. Kalau Bapak Ibu Saudara mohon maaf, kita ini hanya melihat orang Jawa bilang beranak terus.
kita lupa bersyukur Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kembali lagi ke tema ini. Mari Bapak Ibu Saudara, baik keadaan kita, tidak baik keadaan kita, kita ini sudah menghidupi doa dalam hidup kita. Yang katanya doa adalah nafas hidup orang percaya, ayo kita hidupi itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud benar-benar merasakan hal ini. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, Daud itu sama kok seperti saya, seperti Bapak Ibu Saudara. Tapi dia memberikan teladan hidup. Kenapa namanya tercatat di dalam Alkitab? Karena Daud tahu betul kepada siapa yang dia percaya. Bagi kita Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-12, saya sudah kutip saya lengkap di depan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ketika menghadapi badai kehidupan, jangan lari dari Tuhan. Atau maaf saya katakan di sini atau melakukan hal-hal yang bodoh sama seperti Daud tadi. Ketika dia menutupi dosanya, ketika dia menutupi dosa dengan PCB yang dilakukan itu adalah tindakan bodoh. Ya, pada waktu itu Tuhan mengampuni Daud, walaupun ada konsekuensi anak yang dikandung PCB mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, konsekuensi dari dosa itu ternyata jauh lebih dahsyat. Dan itu dirasakan bukan oleh Daud, tapi oleh generasi-generasi berikutnya setelah Daud. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dan juga ini Bapak Ibu Saudara, tetapi larilah kepada Tuhan, karena Dia siap mendengarkan apapun persoalan hidup yang kita alami. Di dalam ayat yang ketiga, Mazmur pasal yang ketiga tadi sudah kita baca, banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Bapak Ibu Saudara, kontras dengan hal itu. Ketika orang-orang berkata baginya tidak ada pertolongan dari Allah kepada Daud, bisa dikatakan orang-orang itu juga mengakui bahwa Allah itu sanggup menolong anak-anak. Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara, jangan nunggu nyemplung sampai dulu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hidupi doa itu dalam kehidupan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah, kalau hidup kita tutup diri, nafas cuma pakai mulut, mungkin 1 menit cukup enak. 5 menit Bapak Ibu Saudara garing, haus gitu. Karena nafas pakai mulut. Ya itu juga ini analogi yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Nah, kita doa itu kan nafas hidup orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari doa dalam kehidupan kita. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud berikutnya adalah setelah Daud berdoa, Daud juga berserah kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang tetap tenggelam dalam keterpurukannya walaupun sudah berdoa berkali-kali. Mengapa? Bapak Ibu Saudara, mereka lupa bahwa selain mengungkapkan permasalahan kita kepada Tuhan, kita juga harus mau menyerahkannya kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata atau Tuhan berfirman, Dia siap menanggung beban kita seperti dalam Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, karena Ia akan menopang kamu. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6 dari Mazmur pasal yang ketiga, aku membaringkan diri lalu tidur.
Bapak Ibu Saudara, tidak usah ditafsirkan dengan bahasa asli, bahasa apa, lalu buka satu-satu, ini cukup jelas kok. Ayat di atasnya tadi berbicara tentang bagaimana pergumulan Daud. Tapi ketika dia sudah menyerahkan kepada Tuhan, ini adalah langkah berikutnya yang diambil oleh Daud, berserah, aku membalikkan diri lalu tidur. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, kalau kita ini lagi banyak pikiran, apakah bisa tidur? Kalau capek fisik, waduh, bisa tidur bangun. Jangan. Kemarin kami juga harus retreat Bapak Ibu Saudara. Pemuda remaja kami juga retreat di Ubaya Training Center. Dan kalau yang retreat anak-anak muda itu pasti berdampak kepada yang tua, karena mereka pasti tidak akan tidur. Begitu juga dengan kami nanti. Puji Tuhan, sampai rumah kurang lebih pukul 4 sore, istirahat sebentar, lanjut latihan musik untuk ibadah minggu. Selesai latihan musik, yang lain pulang, saya masih harus beres-beres lagi. Saya apel lagi, timbar, teras, jemaat datang, semuanya bersih rapi. Baru bisa istirahat, pagi-pagi bangun kurang lebih jam 4 lebih sedikit. Lalu ngecek lagi gereja dan sebagainya, persiapan ibadah, dan sampai pagi. Capek Bapak Ibu Saudara. Tapi saya sudah izin sama Ibu Menteri depan saya. Nanti pulang pelayanan, sampai rumah, aku izin. Izin apa Mas? Tidur. Karena nanti sore masih ada rapat untuk Natal dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang pikirannya banyak, kamu ngantuk mau tidur gini, oh iya ya ternyata begini, ternyata ada yang belum selesai harus dibereskan. Saya aja yang hanya tentang persoalan pelayanan gereja dan sebagainya, kalau ada banyak hal yang harus dikerjakan, itu aja dipikir lalu kadang-kadang susah tidur. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang bekerja, wah tekanan pekerjaan, harus memenuhi target dan sebagainya. Tapi ini Bapak Ibu Saudara, Daud dalam hati itu dia ngungsi keluar dari istananya, dikhianati oleh orang terdekat yaitu anaknya. Setelah dia berdoa, dia berserah kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun. Ini yang luar biasa. Sebab Tuhan menopang aku. Memang tidak dituliskan rentang waktunya ketika dia harus keluar dari istana sampai ketika dia tidur, dituliskan dalam ayat yang ke-6 ini. Tidak dituliskan rentang waktunya itu berapa lama. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa melihat di sini. Ketika Daud bangun tidur, saya ingin bertanya, apakah Allah itu sudah menolong dia? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau dilihat dari kalimat ini, Daud berserah bahwa waktu itu mungkin belum terjadi apa-apa sehabis Daud berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin sudah berdoa, bahkan mungkin dalam kutip kita melakukan proyek ketaatan, doa puasa dan sebagainya, pelayanan dan sebagainya, supaya Tuhan mendengar doa kita dan mengabulkan doa. Padahal seharusnya bukan seperti itu. Saya, Bapak Ibu Saudara, berdoa melayani Tuhan karena sudah berkati oleh Tuhan, sudah dikasihi oleh Tuhan, sudah menerima anugerah Tuhan yaitu keselamatan, sudah menerima penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Buktinya kita sekarang ini masih bisa beribadah memuji Allah. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita ini berdoa seakan-akan kita tidak mendengar suara Tuhan. Maaf Bapak Ibu Saudara, mungkin karena kita terlalu banyak meminta, tetapi lupa melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup. Mungkin kita terlalu tenggelam dalam persoalan kita sehingga lupa bahwa sejatinya Tuhan sudah menolong. Serahkan bebanmu pada Tuhan, karena Ia akan menolong kamu. Bapak Ibu Saudara perhatikan, kenapa sih serahkanlah bebanmu pada Tuhan? Karena Ia akan menolong kamu, bukan menolong sih, tapi kok menopang. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Yang namanya ditopang itu seperti
maaf ya Gembala, tapi di bawah ini adalah untuk menopang Indah, betul ya? Boso Surabaya ini atau boso Prancisnya ganjel. Nah, ada sesuatu yang menopang supaya timbang ini tidak jatuh. Begitu juga dengan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan ini selalu menopang kita kok. Bapak Ibu Saudara, maaf, mohon maaf saya sampaikan ini. Bukan berarti ketika kita berdoa itu Tuhan langsung menolong, berkati dan sebagainya. Saya kok baca Alkitab sampai sekarang ini, kok tidak ada janji Tuhan, aku akan memberkati kamu, kamu kaya raya dan sebagainya. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Yang ada itu adalah jika kamu taat akan firman-Ku, maka kamu akan mendapatkan ini. Jika kita taat mau melakukan firman, maka Tuhan akan menyertai kita. Berkat Tuhan di dalam Alkitab itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Saya dan Bapak Ibu saya mau diberkati, ya ayo hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kembali lagi ke sini Bapak Ibu Saudara, mari diserah. Dasarnya apa sih? Sederhana Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu yang terbaik bagi diri saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu apa yang akan terjadi besok. Asalkan kita mau berserah, percaya kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan yang pelihara saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang sanggup menopang kita, menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara, sampai ayat 9 dari Mazmur pasal yang ketiga ini, dalam judul doa ketika Daud lari dari Absalom tidak dituliskan apa yang terjadi nanti. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara banyak hal. Ayo kita ini merapat erat saja kepada Tuhan Yesus Kristus, sang sumber mukjizat. Ketika kita merapat kepada Yesus, saya sungguh yakin dan percaya tangan kanannya yang membawa kemenangan itu akan terus menopang saya dan Bapak Ibu Saudara. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ya bisa gitu. Lagi keluarkan saja. Saya terakhir. Ya. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka itu akan mengubah cara pandang kita. Apa yang kemudian dapat alami? Walaupun permasalahan itu belum berakhir, tetapi Daud sudah bisa merasakan ketenangan. Demikian pula kita bisa merasakan ketenangan yang sama jika kita mengikuti teladan yang dilakukan oleh Daud. Roh Kudus akan mengubah cara pandang kita, sehingga apa yang tadinya terasa mustahil ternyata masih ada harapan. Ayat yang ke-9 dari Mazmur pasal yang ketiga. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ini adalah bukan sekedar apa ya Bapak Ibu Saudara, tapi ini adalah sebuah pernyataan dari Daud yang begitu luar biasa. Daud sadar betul, hanya dari Tuhan saja datang pertolongan. Hanya dari Tuhan saja berkat itu ada. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingatkan kita ini beribadah ke gereja. Maaf ya Bapak Ibu Saudara, bukan mencari benar untuk beribadah. Tapi saya sungguh yakin dan percaya Bapak Gembala di tempat ini juga terus mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara untuk merapat erat ke sumber mukjizat, yaitu Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, tidak ada tempat yang paling menenangkan kita selain datang kepada Tuhan saja. Sekarang ini mau mengandalkan apa Bapak Ibu Saudara? Pandemi ini sudah mengajarkan kita banyak hal yang selama ini mungkin kita andalkan, tiba-tiba hilang. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita terus berdoa dekat dengan Tuhan, karena itulah sumber kekuatan kita dalam hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdiam diri sejenak Bapak Ibu Saudara. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara mengajak pujian nama.
Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalam hanya Engkau Tuhan. Yesus lebih besar. Hanya Engkau Tuhan yang besar dalam surga. Lebih besar di dalamku sekali lagi. Yesus lebih besar. Amin. Yesus lebih besar di Haleluya Yesus. Inilah keyakinan iman kami bahwa Tuhan Yesus lah yang besar dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan di tengah badai hidup, di tengah gelombang hidup, kami mau terus merapat erat kepada Tuhan Yesus saja. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan Yesus yang membawa kemenangan itu terus menopang kami, sehingga kami terus mampu melewati badai hidup dalam kehidupan kami. Ya, persoalan pergumulan itu tetap ada, tetapi kami tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendiri. Kami akan melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, jika ada Bapak Ibu yang merasa gagal, atau mungkin sekarang sedang putus asa, atau apapun itu yang membuat Bapak Ibu Saudara tidak lagi bersemangat, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jawab, Tuhan putuskan ikatan itu. Bapak Ibu Saudara, stop menyalahkan diri sendiri, stop menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Mohon ampun sekarang. Mari Tuhan, saya percaya Kau yang terlebih besar dalam hidup saya. Kau adalah sumber kekuatan saya. Mari Tuhan bekerja dalam hidup saya. Ampuni dosa saya, ampuni dosa kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus akan memampukan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus akan membangkitkan semangat baru dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus bekerja kebenaran firman Tuhan, baik bagi saya sendiri hamba-Mu, juga bagi kami semua yang hadir pada siang hari. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah raya pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Kau telah menyertai ibadah kami mulai dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan Kau hadir dengan kami pada ibadah kami siang hari ini. Tuhan Kau berkati kami
apapun permasalahan kami percaya Tuhan Kau senantiasa selalu dengan kami yang memimpin kami dalam setiap permasalahan. Dan kami tidak salah dalam melangkah memimpin hidup kami. Kau berkati Bapak Esra dalam Mas Dio juga memberitakan kebenaran firman-Mu siang ini. Tuhan, Kau memberkati Rafi Pak Esra dalam pelayanannya. Tuhan, Kau berikan kekuatan senantiasa kepada Bapak juga dalam Tuhan mengurus pemuda Betel seluruh Indonesia, pemuda Betel seluruh Indonesia. Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu senantiasa, Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Kau berkati istrinya yang mendampingi sebagai penopang dalam pelayanannya. Kau berkati ketiga anaknya, Tuhan Yesus, berkati dalam sekolah mereka menimba kesehatan dan daripada Tuhan. Kau tutup bungkus pasal kuasa kedalam. Kau juga berkati Tuhan Yesus, anak sudah melayani pujian. Kau berkati bumi dan mengikuti pujian dengan Pak Rafi dan pelayanannya. Tuhan, Kau berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, kesehatan rumah tangga dan bersama dengan suaminya Pak Ivan. Tuhan Yesus, Kau berkati anak-anaknya kalau tidak sampai dalam sekolah mereka di masa depan. Kau berkati Ibu Hermin, Tuhan Yesus Kristus yang sudah melayani sebagai single. Kau berkati dalam pelayanan Pak Rafi yang kami ini. Kau berkati dalam usaha dan pekerjaan dan kesehatan rumah tangga dan bersama dengan suaminya Pak Gita. Tuhan Yesus, Kau berkati anak-anak Selvi dan Tasya dan sekolah mereka di masa depan. Kau berkati Ibu Monika, Tuhan Yesus, yang melayani singer. Kau mengangkat Rafi dan pelayanannya masih dalam usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangganya bersama dengan suaminya Pak Edi. Kau berkati anak-anaknya, Fani dalam pekerjaannya, Dovanya dalam sekolahnya di masa depan. Kau berkati Tuhan anakmu Horas Ustaz melayani sebagai operator LCD. Kau berkati dalam kuliahnya. Tuhan, anak sudah menyelesaikan kuliah sampai selesai dan hasil memuaskan. Kau berkati dan kesehatan manusia biasa dan pelayanannya dengan Pak Rafi anakmu Tuhan. Kau berkati kolektan Tuhan Yesus buat Ibu Sumiati kesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan-Mu, berkati pelayanannya, berkati anak-anaknya, menantunya, berkati usaha pekerjaan kesehatan rumah tangga mereka, berkati cucu-cucunya dalam kuliah dalam sekolah mereka, beri kesehatan kepada Kau berkati Tuhan Ibu Tati. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus, kesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan-Mu. Kau berkati Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Kau berkati anak menantunya dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangga mereka. Kau berkati cucu-cucunya Tuhan Yesus yang sekolah maupun dalam masa pertumbuhan dan kesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan. Berkati Andreas yang melayani sebagai Tuhan Yesus operator mixer. Kau berkati dalam pekerjaan dan kesehatannya. Kau berkati anakmu Depom yang sedang mainkan musik Tuhan Yesus. Kau berkati pelayanan kesehatannya, nikmatmu dalam sekolahnya. Kau berkati pelayanan Tuhan Pak Rafi anakmu Tuhan Yesus. Berkati Bima Tuhan Yesus yang sedang melayani sebagai pemain musik. Kau berkati dalam pelayanan Tuhan Pak Rafi anakmu, berkati dalam pekerjaan, dalam kesehatannya. Kau pimpin anakmu senantiasa Tuhan. Kau berkati masing-masing kami berdoa untuk Ibu Esther Wiwin yang sakit Tuhan Yesus, sekarang untuk kuasa termenjama. Biru-biru memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk keluarga Pak Herman dan istrinya, Bung Kira dan anak-anaknya Uki dan Tuhan Ken yang saat ini mungkin sedang sakit. Tangan dengan kuasa yang menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan. Percaya Tuhan saat ini Kau jamah pulihkan, Kau jamah pulihkan anakmu Yosua Tuhan Yesus yang terkadang sedang sakit. Kau jamah pulihkan anakmu, bimbing anakmu senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kau berkati tangan sudah memberikan persembahan, Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Juga Tuhan Yesus, Kau berdoa Tuhan untuk anakmu Lucy yang saat ini sedang sakit. Tangan berkuasa saat menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan anakmu Lucy Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tutup bungkus, kamu dalam kuasa darahmu, tutup bungkus dikeluarkan kesehatan, tanpa pendapat dan dari kami. Ucapkan salam malam, bayar kecelakaan, ucapkan dengan
kecelakaan, dasar gangguan serangan kuasa 8, dasar medik standar serangan paripurna 8, dapat dalam wabah corona, bahaya, penyakit menular, penyakit mematikan, selamat kejauhan. Supaya Tuhan mencurahkan berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, berkat sejahtera, menjaga perlindungan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu,